Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 cara ikhlas merelakan yang tak bisa dimiliki. Pernah merasakan atau menyadari bahwa merelakan bisa lebih sulit dari menggenggam? Kita mungkin terbiasa dilatih dan diminta untuk memperjuangkan sesuatu semaksimal mungkin. Namun, ketika kita berada di situasi harus merelakan yang tak bisa dimiliki, rasanya sulit sekali. Merelakan yang tak bisa dimiliki, entah itu merelakan seseorang atau merelakan objek yang tak bisa digapai, butuh kelapangan hati. Kita perlu punya hati yang lapang dan luas untuk bisa merelakannya. Apakah mudah? Mungkin tidak. Tetapi kita bisa mengusahakannya. Nomor 1, temukan alasan. Untuk bisa merelakan, kita perlu kejelasan. Cara untuk mendapatkan kejelasan adalah dengan menemukan alasan. Alasan kenapa kita perlu merelakannya. Apabila kita sudah menemukan alasan yang baik, dan alasan itu untuk kebaikan diri kita sendiri, maka kita pun bisa lebih siap untuk melepaskannya. 2. Buat rencana untuk bertahan. Sesuatu yang sudah lama digenggam lalu harus dilepaskan bisa membuat kita bersedih. Seseorang yang sudah lama diperjuangkan tapi ternyata perlu dilepaskan, itu bisa membuat kita mengalami patah hati luar biasa. Ini bisa menghadirkan masa yang sulit dan cukup menyiksa batin kita sendiri. Sebelum menghakimi diri sendiri atau menyalahkan apapun, buatlah rencana untuk bertahan. Bertahan saja dulu. 3. Berikan ruang untuk rasa sedih. Memilih untuk tetap bertahan sudah merupakan hal luar biasa. Namun, bukan berarti menolak rasa sedih atau tak nyaman. Jika memang bersedih dan butuh menangis, izinkan diri melakukannya. Saat ada rasa sesak di dada, kita perlu proses untuk mencerna dan mengurainya. Demi memiliki hati yang lebih lapang, kita perlu mengeluarkan hal-hal yang menyesakkan di dada. 4. Dapatkan hikmah dari keputusan yang dibuat. Merelakan dan melepaskan yang tidak bisa dimiliki butuh kesadaran diri. Kita perlu melakukannya dengan penuh kesadaran. Dengan begini, kita bisa mencari hikmah dan menemukan pelajaran yang bisa membantu kita jadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa lagi. Walau prosesnya tidak mudah, tapi disinilah kekuatan mental kita akan terbentuk jadi lebih kuat lagi. 5. Fokus pada hal baru yang masih bisa diperbaiki. Masih ada serangkaian pilihan baru yang bisa dibuat. Masih ada hal-hal lain yang masih bisa diusahakan dan dikerjakan. Biasanya, setelah melepaskan seseorang atau sesuatu, ada kehampaan di dalam diri kita. Di sini, kita bisa mengisinya dengan melakukan hal-hal yang membuat kita lebih produktif lagi. Semoga untuk setiap kesempitan yang kita rasakan bisa segera dipertemukan dengan kelapangan yang lebih lega. Terima kasih masih menonton video ini dan bertahan serta berjuang hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.